Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam editorial Majalah Mulia di channel yang cerdas menggerakkan ini. Insya Allah pada edisi Februari Majalah Mulia hadir dengan narasi-narasi yang secara tidak langsung mencoba mendorong, menarik, dan mengundang pemikiran-pemikiran keluarga kaum muslimin untuk bisa lebih dalam pada hal atau tataran menyadari eksistensi diri secara lebih mendasar, dan itu diantaranya bisa kita lihat pada rubrik sejarah, yaitu titik perubahan seorang Al-Ghazali. Menarik di sini, dan ini relevansinya dengan kontekstualitas kebangsaan kita hari ini sangat dibutuhkan. Jadi Al-Ghazali ini adalah orang yang sangat luar biasa keilmuannya, kecerdasannya, bahkan karya-karya intelektualnya ketika itu juga sudah diakui pada masanya. Beliau adalah orang yang memiliki ketenaran nama yang luar biasa, namun pada akhirnya beliau mengalami satu kesadaran hingga bertanya pada diri sendiri, apakah saya termasuk orang yang berada pada lingkaran-lingkaran kehidupan yang sebenarnya merasakan, mencintai, dan terjebak ilusi kosmik, yaitu kesenangan-kesenangan semu yang dikejar-kejar seakan-akan itulah tujuan kehidupan. Ketika dia sadar, kemudian dia mengatakan bahwa sebenarnya untuk hidup bahagia itu tidak ada jalan lain kecuali dengan takwa. Maka dia pun menarik diri, mengambil jarak dengan kehidupan yang selama ini menjadikan namanya bersinar, ya, tenar, bahkan lebih tenar dari seorang Ronaldo ketika itu, bahkan antar generasi. Itulah Al-Ghazali. Kemudian dia menarik diri dan pada akhirnya melakukan sebuah perenungan, bukan untuk selamanya, tapi dia hadir kembali ke dunia realitas dengan menyusun kitab-kitab yang lebih mendasar, lebih menyeluruh, dan satu diantaranya yang sangat monumental karya itu adalah Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Pada kitab inilah banyak perubahan yang dihasilkan, bahkan akhirnya melahirkan sosok ulama Nuruddin Jangki, kemudian sosok mujahid Salahuddin Al-Ayyubi, hingga pada akhirnya terbebaslah Baitul Maqdis dari cengkeraman kaum salibis. Nah, pemirsa yang berbahagia, selain itu juga ada rubrik Mutiara Iman yang dia menyampaikan tentang energi kasih sayang. Pada dasarnya seorang anak itu tidak membutuhkan hal-hal yang sifatnya aksesoris atau yang tampak memberikan kesan-kesan yang seperti memuaskan, tapi pada dasarnya itu tidak menjadi kebutuhan jiwa. Dasar yang dibutuhkan oleh seorang anak kepada orang tuanya adalah kasih sayang. Oleh karena itu, orang-orang yang berhasil mendidik anaknya, membangun karakter anaknya adalah orang tua yang berhasil menggunakan waktunya untuk senantiasa menemani anak-anaknya dalam situasi-situasi tertentu, sehingga mereka tampil menjadi anak-anak yang punya kepercayaan diri, iman yang kokoh, juga visi hidup yang jelas. Setelah itu, ini yang menarik kaitan dengan hadirnya Majalah Mulia yang diterbitkan oleh Lasnas Baitul Mal Hidayatullah, yaitu perihal zakat. Kita senantiasa berusaha menghadirkan edukasi zakat itu sendiri. Dan ada sebuah pertanyaan, zakat itu kan salah satunya didayagunakan atau didistribusikan kepada budak atau riqab di dalam Al-Quran itu. Tapi masih adakah budak hari ini? Pada saat dunia sudah modern, perbutakan tidak ada, lalu bagaimana menyalurkan zakat atau asnaf yang ini diberikan haknya dalam konteks zakat. Ternyata memang sejak awal para ulama itu sudah mengkaji. Ini hebatnya Islam. Satu hal yang harus terus diupayakan oleh keluarga muslim itu adalah menambah wawasan, menambah keilmuan, bahkan dalam konteks zakat itu sendiri. Karena semakin kita mengenal bahwa zakat itu memberi dampak perubahan, semakin kita akan sadar bahwa oh benar, ternyata Allah memberikan hukum zakat ini wajib bagi kaum muslimin, karena memang zakat ini dapat memberikan solusi perubahan.
Dan salah satu permasalahan dunia, ya walaupun sekarang istilahnya bukan perbudakan, tapi ternyata masih ada. Dan itu juga disampaikan oleh peraturan di dalam Basnas. Menarik. Pertama, bahwa ulama terdahulu berpendapat bahwa budak itu berhak menerima zakat ketika dia sudah mengalami atau menyetujui transaksi proses pembebasan. Mungkin kurang dana untuk menebus dirinya, itu bisa dibantu lewat dana zakat. Kemudian ada lagi ulama yang berpendapat bahwa membebaskan budak itu sendiri dari perbudakan itu juga merupakan bagian orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu sendiri. Tapi dalam konteks modern, sekalipun perbudakan tidak ada, pada dasarnya ada manusia-manusia yang tertindas, manusia-manusia yang teraniaya, dan bahkan bangsa yang terjajah sampai hari ini. Mereka menurut sebagian ulama yang lainnya adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi luar biasa. Dan kita ketahui ada sebagian dari saudara-saudara kita saat ini hidup di dalam ketertindasan, bahkan mungkin penjajahan. Pada edisi Februari mengangkat tema besar membangun keluarga visioner. Keluarga visioner. Ya, jadi bukan sekedar keluarga yang kemudian mendambakan tentang nanti anak-anaknya kuliah di kampus tertentu, bekerja dengan profesi tertentu, kemudian memiliki kekayaan-kekayaan tertentu. Tapi visioner. Visioner dalam Islam itu adalah satu pandangan ke depan di mana keberadaan anggota keluarga, terutama anak-anaknya, di masa mendatang itu memiliki daya dorong yang besar bagi perubahan dan kebermanfaatan masyarakat. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Jadi memohon kepada Allah agar dirinya beserta anak-anaknya, bahkan mungkin keturunannya, menjadi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau hari ini keluarga Muslim dibangun atas dasar visi yang jauh, visi yang diajarkan Quran, maka di dalam rumah itu akan dilantunkan ayat-ayat Allah, akan ditadabburi Al-Quran, akan dimanifestasikan nilai-nilai Islam. Itulah kenapa di dalam Islam orang yang menikah berarti dia menyempurnakan agama. Karena sebagian besar syariat Islam itu bisa dijalankan dalam konteks keluarga. Contoh, bagaimana berkasih sayang kepada pasangan, bagaimana sabar menerima kekurangan pasangan, bagaimana berbeda pendapat dengan pasangan, bagaimana ketika anak memiliki keinginan yang dia tidak sesuai misalnya dengan umurnya, dengan yang seharusnya, dan seterusnya. Apakah kemudian orang tua dengan keseniorannya, ya istilahnya begitu, ya mendidik anak dengan cara kekerasan misalnya, dengan kalimat-kalimat yang kurang patut, atau justru bisa berdialog, mengajak anak-anaknya untuk berpikir, sabar, interaksi dengan cara-cara seperti itu, atau seperti apa. Inilah yang disebut dengan keluarga yang memiliki orientasi hidup, yang memiliki visi ke depan. Dan saya yakin insya Allah ya, mereka yang sadar bahwa zakat kewajiban dan dia tidak pernah melalaikannya adalah bagian atau termasuk keluarga yang memiliki visi atau keluarga yang visioner itu. Pemirsa BMH TV dapat mengakses majalah Mulia edisi Februari 2021 pada link deskripsi video ini. Kemudian ada menjaga syahwat anak perempuan. Kita ketahui bahwa syahwat atau kehendak diri untuk memenuhi keinginan yang diimpikan, diinginkan, itu adalah hal yang hadir di dalam diri manusia. Tapi bagaimana kalau itu terjadi pada anak perempuan? Bisa dibaca oleh seluruh pemirsa BMH TV dan donatur BMH pada edisi ini. Kemudian jadilah muslimah pemberani. Muslimah pemberani ini adalah orang yang memiliki keteguhan iman kepada Allah, kemudian dia dengan keteguhan imannya itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi tidak ada keraguan di dalam dirinya bahwa kalau kemudian dia taat kepada Allah, dia menjadi orang yang rugi misalnya. Bahwa ketika dia bertahan konsisten dengan menjaga aurat, dia akan kehilangan rezeki atau apa. Tidak mungkin, karena seluruh alam ini diciptakan oleh Allah, dijaga oleh Allah, diatur oleh Allah. Maka siapa yang tunduk, patuh, taat ya kepada Allah sudah pasti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan sahabat kalian yang berbahagia, pemirsa BMH TV, pada akhirnya Majalah Mulia edisi Februari ini mengajak kita semua untuk menyelami sejarah, kemudian mengambil mutiaranya untuk kita pajang di dalam sistem kesadaran diri kita, untuk kemudian kita gunakan sebagai aksesoris di dalam kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki superioritas iman, pribadi-pribadi yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan secara hakiki yang dalam hukum fikih itu menjadi kewajiban seperti zakat misalnya. Ini akan menjadikan diri kita mengalami keberkahan demi keberkahan di dalam hidup ini. Inilah headline daripada Majalah Mulia edisi Februari. Masih banyak tema lain yang berkaitan dengan milenial, tentang bagaimana menuntut ilmu, yang berkaitan dengan skill ibu berkomunikasi dengan anak, termasuk ketika anak terang-terangan misalnya mengaku bahwa dirinya berbohong, bagaimana sikap terbaik dan seterusnya, sehingga Majalah Mulia ini memang layak untuk menjadi sahabat kita dalam duduk, dalam waktu luang, untuk menjadikan anugerah waktu yang kosong kepada kita sebagai sesuatu yang memberikan nilai manfaat yang lebih. Tetap bersama BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan. Jadikan Majalah Mulia sebagai sahabat kita untuk meraih kemuliaan hidup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk senantiasa like, komen, share, dan subscribe channel yang memberikan manfaat besar bagi umat Islam ini, insya Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.